Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro yang beranggotakan saya Denia Zahra Lutfiah, Saya Anggita Agusti Nurjati. Saya Astrida Nurhafiani. Saya dan Prita Maharani. Saya Kayla Azahra. Saya Raulia Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pasar persaingan sempurna. Berikut adalah pengertian pasar persaingan sempurna. Menurut Gregory Mankiw, mendefinisikan pasar persaingan sempurna sebagai pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pengaruh terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sangat kecil. Ada pula ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada produk homogen, yaitu produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Oleh karena itu, semua perusahaan dianggap mampu menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Yang kedua ada pengetahuan sempurna. Pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Yang ketiga ada output perusahaan lebih kecil dari output pasar. Semua perusahaan dalam industri atau pasar dianggap berproduksi secara efisien, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah output masing-masing perusahaan dianggap relatif kecil dibandingkan dengan total output seluruh perusahaan dalam industri. Yang keempat ada perusahaan bertindak sebagai pengambil harga. Perusahaan menjual produknya berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pasar atau pre-cetaker. Yang dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Yang kelima ada kebebasan masuk dan keluar dari pasar, yaitu tidak ada biaya khusus yang mempersulit perusahaan untuk keluar atau masuk pasar. Yang berikutnya ada pun contoh dari pasar persaingan sempurna. Salah satunya yaitu pasar beras. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan berubah. Permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan. Kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus horizontal harga pada tingkat harga tertentu. Penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kemudian ada keseimbangan pasar dalam jangka panjang dan pendek. Yang pertama, jangka panjang. Pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang di mana perusahaan dan industri dapat membuat perubahan-perubahan tertentu. Yang kedua, jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek adalah rekonstruksi dari marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha, shutdown point, hingga perusahaan mendapatkan laba. Keuntungan maksimum dalam pasar persaingan sempurna. Keuntungan maksimum diperoleh ketika terdapat selisih antara penerimaan total dengan biaya total paling besar. Keuntungan maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pi sama dengan TR dikurangi TC. Dengan keterangan, Pi adalah besarnya keuntungan, TR adalah penerimaan total, dan TC adalah biaya total. Penerimaan total dapat diketahui melalui rumus TR sama dengan P kali Q. Dengan keterangan, TR adalah penerimaan total, P adalah harga, dan Q adalah jumlah barang. Penerimaan rata-rata dapat dihitung dengan rumus KR sama dengan TR dibagi Q. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan dengan melalui satu unit lagi hasil produksinya, dengan rumus MR sama dengan TR dibagi Q.
Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kedua, adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Yang ketiga, pembeli atau konsumen paham tentang harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Yang keempat, mudah memilih atau menentukan harga barang yang diperjualbelikan. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Pertama, tidak mendorong inovasi. Dengan enggannya produsen berinovasi, maka konsumen tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang makin berkembang yang hanya dapat dipenuhi apabila ada inovasi dari produsen. Kedua, membatasi pilihan konsumen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Keempat, keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pembangunan. Yang kelima, pekerja cenderung mendapat upah atau gaji rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.